Sian. Di Odessa ini kegiatannya seperti apa aja sih kan? Oke. Boleh saya tanya? Mangga. Saya itu kan dapat informasi bahwa di SBM ITB, Sekolah Bisnis Manajemen ITB, ternyata ada pelajaran teater. Ya. Nah, mungkin Om Boy bisa cerita kepada saya dan juga kepada teman-teman. Ini kan sebetulnya kenapa sekolah bisnis dibekali ilmu teater. Nah, sebetulnya di dalam kan teater itu bukan hanya kalau tadi mau jadi agar mereka jadi aktor atau jadi host. Nah, sebetulnya apa manfaat ilmu teater bagi kehidupan kita sehari-hari, terutama mereka-mereka ini yang akan lulus dan akan menempuh pekerjaan dan akan bergaul dengan kalangan luas. Ya. Nun, Kang Budiana mancing ngungkul karena dia sangat menguasai itu. Jadi itu dia ilmu teater itu ternyata tidak disadari itu paling penting dalam dalam perusahaan bisnis, dalam apapun, karena menyangkut marketing, komunikasi, itu adalah ilmu teater. Saya merasakan sendiri pada saat saya di perbankan akan naik menjadi pimpinan, itu ternyata harus sekolah macam-macam, termasuk yang namanya salah satunya adalah John Robert Power. Ya, John Robert Power itu ternyata ilmunya teater banget. Jadi begitu saya masuk, itu main Uno dulu, masih main Uno. Berkali-kali saya suruh maju terus. Maju lagi, maju, suruh petain. Ini uang kok kendal banget sih katanya. Kenapa? Apa yang suruh jalan gini-gini? Kenapa? Karena itu memang ilmunya saya. Dia nggak tahu kalau saya orang teater. Ternyata dalam ilmu bisnis dan segala, dan itu saya gunakan pada saya di bank. Saya masuk sampai ke direksi dari pusat nggak pernah turun sendiri. Saya yang ditugasin untuk melobi mereka, baik lewat golf, lewat segala macam. Kenapa? Ternyata ilmu komunikasi adalah ilmu teater. Karena pada saat kita jadi perusahaan, kita harus menjadi perusahaan itu sendiri. Berarti kita kan melepaskan diri kita. Kita menjadi perusahaan. Maunya perusahaan apa? Berarti kita sudah berdrama, berperan, berganti peran antara diri saya menjadi perusahaan. Karena untuk menjadi perusahaan kita tidak semudah itu kalau orang bukan orang komunikasi dengan orang-orang lain. Makanya bisa dibedakan antara front office sama back office. Kalau di sana orang back office jarang yang menjadi pucuk-pucuk pimpinan, karena mereka terbiasa dengan hal-hal yang di belakang layar. Sedangkan ilmu bisnis adalah bagaimana berhubungan langsung dengan orang. Nah, jadi sebetulnya banyak yang terlambat melakukan. Yang namanya service excellence dalam perbankan itu ilmu teater. Ilmu teater, service excellence ilmu teater. Bagaimana kita berpura-pura. Selamat siang Ibu, bisa saya bantu misalnya, ya. Padahal dalam hati aing banget mana yang gesambal anjing ya. Percaya nggak sama saya? Begitu. Silakan. Kan dia coba yang ini ya. Yang mana Bu? Dalam hati si goblok dan cap induk. Hatinya kan, tapi mukanya mah tetap aja. Baik Bu. Ini diisi dulu Bu dengan baik. Gue banget. Kan? Terima kasih Ibu. Jangan lupa Ibu kembali lagi. Begitu dia pulang anjing saya ini. Nah ini diperlukan karena kita udah bukan jadi diri sendiri. Ya, itu makanya saya sangat setuju, betul itu. Dalam bisnis itu ilmu teater. Saya bahasa binatang ya. Saya main golf di Jatinangor atau di mana. Hampir semua kantor pusat itu adalah di Bandung. Telkom segala. Itu nama gue mana si boy nggak ada. Dicari gua. Kata suara anjing nggak ada suara anjing. Itu hal remeh. Tapi membuat kita jadi gitu kan. Jadi
hal-hal itu komunikasi itu ternyata membuat sangat penting. Kedua, pada saat kita berdialog dengan orang, tidak semua orang mau bicara dialog serius. Dia kadang-kadang pengen bicara yang ayo mancing di mana? Pulau gede gitu juga hiu gitu. Misalnya ngomong hal-hal yang sangat itu sangat penting. Jadi saya bilang dalam apalagi kita ngomong komunikasi, marketing, bisnis harus jadi orang teater. Bukan berarti orang teater itu jadi pemain drama. Saya merasakan ini sehingga saya ada 2 jiwa di sini. Dulu gua puritannya luar biasa. Yang namanya diajarin sama Remy kan ilmu iblis tuh. Kan gila. Tapi saya ambil yang baiknya, yang jeleknya gue nggak pakai. Nah, bagaimana yang namanya tandeseng gitu, wah udah paling bener aja sendiri semuanya misalnya. Tapi memang itulah seniman merasa selalu yang pembenaran karena dia merasa apa yang dia lakukan benar dalam kehidupan sehari-hari. Bukan yang kita bilang benar yang benar, apalagi Anda dalam perusahaan. Apa yang perusahaan bilang benar itu yang benar. Itu yang kita harus masuk. Gitu. Sama. Kalau di Odessa Anda menyimpang dari apa kata-kata yang didoktrin sama Faiz, besoknya lu ngomong apa sih? Katanya kan gitu. Ngomong ini salah satu contoh. Makanya dalam Odessa juga kan sama. Pelajari dengan baik apa yang menjadi visi misi Odessa sendiri supaya jangan salah ngomong sama orang. Odessa itu membawa perjalanan keliling dari Bulgaria ke Nigeria ke segala macam. Eta mah Odessa tuh beda tuh gitu kan. Ya. Nuhun pisan, Kang Lut. Pada saat berbicara ya, itu udah betul. Tapi pada saat kita berpikir dalam konsentrasi, itu mata jangan lihat ke atas. Kerasa nggak? Kerasa. Nah, itu berarti lagi nggak pede kan? Iya. Nah,